Selamat pagi, anak didik kami kelas 7. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran daring kita mata pelajaran IPA. Topik kita untuk hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup dan mikroskop dengan subtopik tahapan klasifikasi, kunci determinasi, urutan takson dalam klasifikasi, metode penamaan ilmiah, manfaat klasifikasi, dan bagian-bagian dari mikroskop. Nah, kita lihat apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup tersebut. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Kemudian pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Nah, kita lihat subtopik yang pertama, tahapan klasifikasi. Secara umum, pengelompokan makhluk hidup dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Artinya, hal-hal yang harus kita ketahui pada saat akan mengidentifikasi makhluk hidup. Ada dua, yaitu habitat dan cara berkembang biak. Kita kelompokkan lagi untuk tumbuhan dan hewan. Untuk tumbuhan, identifikasi yang kita lakukan berdasarkan habitus atau perawakan tumbuhan, bentuk dan ukuran daun, letak bakal biji, jumlah keping biji. Ya, identifikasi inilah yang kita buat untuk mengelompokkan jenis tumbuhan. Sedangkan untuk hewan, identifikasi yang kita lakukan berdasarkan permukaan atau penutup daun, anggota gerak, alat pernafasan, kerangka atau skeleton, kemudian tulang belakang, jenis makanan, dan waktu mencari makanan. Ya, ini yang akan kita pakai untuk mengklasifikasikan hewan. Nah, subtopik yang kedua adalah kunci determinasi. Jadi kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Jadi setiap ciri yang tercantum di dalam kunci determinasi bersifat spesifik. Artinya hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme lain. Kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotomi. Kunci dikotomi berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup yang berlawanan, yang disusun berpasangan. Ini salah satu contoh kunci determinasi. Jadi kunci determinasi ini kita susun sendiri berdasarkan apa? Berdasarkan ciri kelompok atau jenis organisme tertentu. Jadi kita buat ciri-cirinya itu boleh kunci dikotomi. Kunci dikotomi itu keterangannya bertolak belakang. Contoh nomor 1 kita lihat. Ada di sana dituliskan bertulang belakang dengan tidak bertulang belakang. Jadi gampang kita memilih. Tubuh selalu basah dan tubuh tidak terlalu basah dan seterusnya. Jadi kunci dikotomi ini kita buat sendiri ketika akan mengidentifikasi kelompok atau jenis organisme. Ini salah satu contoh kunci determinasi dari hewan. Ya, kita kelompokkan ada cacing, kucing, harimau, ikan, burung, ayam, bebek, gorila, paus, sapi. Kemudian kita kelompokkan lagi dia. Ya, kita kelompokkan dia, ini dia, berkaki 4, kemudian tidak berkaki 4, kita pilih. Ya, kemudian yang berkaki 4 karnivora atau herbivora. Ya, kemudian karnivora habitatnya di hutan atau di kota dan seterusnya sampai di sini. Kira-kira seperti ini dia salah satu dari kunci determinasi pada hewan. Ini yang berikutnya ini adalah kunci determinasi pada tumbuhan. Ini dia. Jadi kita kelompokkan dia ada padi, ini ada padi, jagung, mangga, pinus dan seterusnya sampai pakis haji. Kita kelompokkan dia menjadi tumbuhan berbiji dan tumbuhan berspora. Tumbuhan berbiji kita kelompokkan lagi menjadi gymnospermae dan angiospermae dan seterusnya. Ya, sampai nanti dapat ke bagian spesifik yang paling spesifik di bagian sini. Nah, kita buat contoh soal. Identifikasikanlah hewan berikut berdasarkan kunci determinasi tersebut. Ya, yang pertama ada hewan A, kita buat ya ikan, kemudian hewan B, ini burung. Kunci determinasi yang dimaksud adalah ini. Ya.
kunci determinasi yang dimaksud adalah yang berada di samping kanan. Nah, kita buat jawabannya. Kita lakukan langkah identifikasi. Untuk hewan A, kita pilih dia, tabelnya adalah yang di sebelah kanan. Maka kita buat ini dia. Jadi untuk ikan, kita kelompokkanlah dia 1A, ini dia. Ada pilihannya di situ, bertulang belakang dengan tidak bertulang belakang. Berarti untuk ikan dia adalah hewan bertulang belakang. Kemudian tubuh selalu basah dengan tubuh tidak selalu basah. Berarti kita pilih 2A, ikan, ya, tubuh selalu basah. Kemudian untuk yang ketiga, kulit bersisik dengan kulit tidak bersisik, kita pilihlah 3A. Ya, untuk yang keempat dengan yang kelima tidak masuk lagi ke ciri-ciri yang dimiliki oleh ikan. Kemudian untuk bagian B, ya, hewan B, kita pilih identifikasinya. Ya, burung juga masuk ke dalam kelompok hewan yang bertulang belakang 1A. Ya, kemudian tubuh selalu basah, tubuh tidak terlalu basah, kita pilihlah 2B. Kemudian ini tidak masuk, ya, bersisik dengan tidak bersisik tidak masuk ke dalam ciri-cirinya. Kemudian masuk kita ke yang 4. Ya, menyusui anaknya dengan tidak menyusui anaknya, burung tidak menyusui anaknya, 4B. Kemudian bertelur dengan bertelur dan beranak, kita ambil dia 5A. Jadi hewan B termasuk kelompok Aves. Kira-kira seperti itu dia, mengidentifikasi hewan berdasarkan kunci determinasi. Nah, kita lanjutkan dengan urutan takson dalam klasifikasi. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antara makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Ya, jadi urutan takson dalam klasifikasi ini untuk tumbuhan dan hewan ini dia. Ya, untuk tumbuhan yang terbesar itu dimulai dari kingdom, ya, ke divisio, ke klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Ya, ini dia apanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk hewan, tingkat atau urutan takson dari yang tertinggi, kingdom, ini phylum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Jadi hampir sama, yang berbeda hanya di sini dia. Untuk kelompok besarnya. Jadi pada tumbuhan divisio, pada hewan adalah phylum. Nah, kalau kita ibaratkan dia untuk takson itu adalah seperti silsilah, ya. Kalau di daerah kita, daerah Batak, seperti inilah silsilah dia. Contoh saya, ini dia urutan di nomor 6. Saya burung Naibaho misalnya ini. Maka di nomor 6 ini, Naibaho, si Hotang, Bakara, si Nabela, si Hite, si Mandulang itu adalah satu di sini dia, di si Raja Uluan. Samalah dia di sini. Kemudian di sini dia, ini semua setara dia. Si Bagot Nipohan, si Pait Tua dan seterusnya, ini masih satu, ada hubungannya lagi di sini. Itu adalah sama kemarin dia. Sama-sama disebutlah ini dia Tuan Sorbani Banua atau Naiswanon dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah dia, semakin dekat kekerabatannya. Jadi saya Naibaho misalnya dengan si Hotang dengan Bakara, itu dekat kekerabatannya. Dibagi lagi Bakara, ada lagi dia Bakara Uruk Dolok dan seterusnya. Naibaho pun seperti itu, si Hotang pun seperti itu, si Nambela pun seperti itu, si Hite pun seperti itu, si Madulang pun seperti itu. Itu kalau saya contohkan dia ke si Raja Batak, silsilah Raja Batak. Kira-kira seperti itulah dia takson ini maksudnya. Nah, kita lihat dia untuk contoh tumbuhan ini dia. Misalnya untuk kacang hijau dan kacang buncis. Jadi kingdomnya ini sama-sama plantae, ya, sama-sama divisionya sama-sama spermatophyta. Kelasnya sama-sama Angiospermae. Kemudian ordonya sama, familinya sama, genusnya sama, genus atau marganya sama, yang berbeda adalah di spesiesnya saja. Jadi makanya sangat mirip kacang hijau dengan kacang buncis, banyak kemiripannya. Karena mulai dari kingdom sampai ke genus sama. Nah, ini lagi untuk hewan, ada di sini kucing, belalang, kemudian harimau. Kalau kita perhatikan antara kucing dengan harimau, kerajaannya atau kingdomnya sama, animalia, filumnya juga, kelasnya juga, bangsanya juga.
ya, untuk ordo ya. Kemudian suku atau familianya, marganya sama ya, yang berbeda hanya di spesiesnya. Berbeda dengan belalang. Belalang di filum sudah berbeda. Di sini chordata, di sini sudah arthropoda. Jadi kucing lebih mirip atau sangat mirip dengan harimau, lebih dekat kekerabatannya dibanding dengan belalang. Ya, seperti itu kira-kira maksud dari taksonomi. Nah, kita lihat mengenai metode penamaan ilmiah. Pada metode penamaan ilmiah ini, kita disuruh untuk memberi nama ilmiah makhluk hidup. Jadi, nama atau sistem yang digunakan adalah binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda dengan aturan sebagai berikut. Ya, setiap spesies makhluk hidup memiliki nama jenis yang terdiri atas 2 kata Latin. Jadi kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali dengan huruf besar, sedangkan yang kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Kemudian penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah seperti pada contoh. Subtopik yang kelima, manfaat klasifikasi. Apa keuntungan atau manfaat dibuatnya sistem klasifikasi makhluk hidup? Ini dia. Ya, memudahkan untuk mengenal makhluk hidup, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup dan mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, kita lanjutkan dengan mikroskop, ya. Apa itu mikroskop? Ya, kita lihat pengertiannya. Mikroskop itu merupakan alat bantu yang digunakan untuk melihat benda-benda berukuran sangat kecil atau mikro. Jadi penemu mikroskop adalah Antonio van Leeuwenhoek. Terdapat 2 jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Yang digunakan di sekolah biasanya adalah mikroskop cahaya. Kita lihat mengenai bagian-bagian dari mikroskop. Kita lihat dulu gambarnya. Jadi ada sedikit kesilapan di bukunya ya, yang ada di halaman 50 ada kesilapan antara nomor atau bagian dengan keterangan. Jadi yang lebih tepatnya ini yang saya buat di sini. Ya, kalau fungsinya dia sama ya. Jadi ada lensa okuler, ada tabung mikroskop, revolver, lensa objektif, meja benda, diafragma, cermin, kaki, ya, kondensor, kemudian sendi inklinasi, penjepit, kemudian pegangan mikroskop, mikrometer dan makrometer. Jadi secara umum bagian-bagian dari mikroskop ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bagian optik. Bagian optik berarti lensa dan cermin. Jadi lensa, yang ada lensa okuler, lensa objektif, ya, diafragma, cermin. Ya, ini masuk ke dalam kelompok bagian optik. Sedangkan bagian statif ini bagian pendukung yang lain ya. Ada itu kaki, lengan, meja, preparat, kemudian tabung mikroskop, revolver ya. Kemudian pemfokus atau penjepit, kondensor, itu semua adalah bagian statif atau bagian pendukung. Jadi bagian optik dan bagian statif ya. Jadi kira-kira seperti itu dia bagian-bagian dari mikroskop. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran dari kita untuk hari ini. Seperti biasa latihannya, nanti kamu buat dulu rangkuman materi kita hari ini. Seperti biasa harus disertakan rangkuman materi pertemuan daring ya. Kemudian nanti kamu kerjakan soal. Karena nanti saya buat form pada bagian tugas di GCR kita. Maka langkah pertama adalah rangkuman kamu kirimkan beserta screenshot hasil penyelesaian soal di bagian tugas GCR kita ya. Tetaplah semangat walaupun pembelajaran daring dan selalulah mengirimkan tugas setiap pertemuan ya, karena sudah kamu tunda sekali maka nanti untuk pengerjaan berikutnya sudah lebih berat ya. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran daring dan mengirimkan tugasnya. Salam